Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu di acara Matematika Bisnis itu Menyenangkan. Tidak percaya? Ayo kita pahami beberapa konsep dasarnya dalam waktu singkat dengan happy. Semangat, sehat, dan bahagia selalu. Topik pertama kita adalah equilibrium market atau keseimbangan pasar. Mata kuliah ini diajarkan di Trisakti School of Management dengan nama Matematika Bisnis. Nah, sekarang coba saudara-saudara lihat ada 3 bentuk kemiringan garis, yaitu positive slope, zero slope, dan negative slope. Ingat dengan pelajaran gradien, ya kita sebut di sini dengan slope. Simbolnya boleh M atau A. Gradien positif maka hubungannya searah atau lurus antara X dan Y. Negatif maka hubungannya berlawanan arah atau terbalik antara X dan Y. Sedangkan 0 tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita rubah sumbu tegaknya tadi Y menjadi P, price, dan sumbu datarnya X menjadi Q atau quantity. Kita lihat di sini ya. Ini ada garis P sama dengan AQ plus B. Slope atau gradiennya nilainya negatif. Jadi A-nya itu selalu negatif. Kita lihat di sini ada 2 koordinat. Koordinat yang pertama adalah saat Q sama dengan 0, maka nilainya P adalah B. Jadi koordinatnya adalah 0, B. 0-nya Q, B-nya P. Koordinat yang kedua adalah saat P sama dengan 0. Ya. Saat P sama dengan 0. Ini koordinat yang kedua. Ya. Maka bagaimana koordinatnya? B per A. Jadi B ya ini dibagi dengan A. Nah, jadi koordinat kedua B per A, 0. Ingat, garis demand adalah jika harga naik maka permintaan menurun, dan jika harga turun maka permintaan meningkat. Sesuai dengan slope atau gradiennya yang bernilai negatif, artinya berbanding terbalik. Oke, sekarang kita lihat garis yang kedua. Garis kedua ini adalah P sama dengan AQ plus B. Sama ya sama yang tadi. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Ya, ini tetap sumbu tegaknya adalah P, sumbu datarnya adalah Q. Gradiennya, slope-nya, atau saudara boleh simbolkan M atau A, selalu bernilai positif. Jadi ini selalu bernilai positif. Ya, kalau tadi bernilai negatif. Maka di sini ada 2 koordinat juga, yaitu pada saat Q sama dengan 0, maka P-nya adalah B. Jadi koordinatnya adalah 0, B. Sedangkan koordinat yang berikutnya adalah kalau P-nya 0, maka berapa Q-nya? Q-nya adalah min B per A. Ya, jadi min B per A ada di mana? Ada di sini nih, ya, di sebelah kiri. Kita tidak bisa lihat di sini ya. Ini ada titiknya di sini min B per A, 0. Ingat, garis supply adalah jika harga naik maka penawaran meningkat, dan jika harga turun maka penawaran menurun. Sesuai dengan slope atau gradien yang bernilai positif atau berbanding lurus. Oke ya, saudara sudah dapat garis demand dan garis supply. Sekarang kita akan lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar apa ini? Kedua garis tadi saudara satukan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar, KP, atau equilibrium market, EM. Ini adalah kondisi di mana permintaan sama dengan penawaran, atau juga titik potong garis permintaan dan garis penawaran. Nah, jadi ini tadi yang
Dari atas, ya, dari atas ke bawah, ini garis apa? Demand. Kemudian yang dari bawah ke atas ini garis apa? Supply. Di sini ada titik potong. Nah, titik potong. Titik keseimbangan pasar ini terdiri dari apa? Q0, ya, atau kita sebut juga dengan QE, kuantiti saat keseimbangan pasar, dan P0 atau PE, yaitu price saat keseimbangan pasar. Ya. Aplikasi keseimbangan pasar pada materi ini adalah jika ada teks per unit, ada teks proporsional, dan subsidi. Ya, jadi mudah ya, bagaimana cara membuat garis demand, garis supply, dan keseimbangan pasar. Semoga saudara bisa memahaminya. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, kalau tadi kan konsep teori. Sekarang diketahui fungsi P sama dengan min 2Q plus 50. Nah, kita ceritanya nggak tahu nih, ini demand atau supply, permintaan atau penawaran. Ya, kita lihat aja gradiennya berapa. Gradiennya min 2. Ya, karena min 2 maka bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, maka dia adalah garis permintaan. Kenapa? Berbanding terbalik. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Jadi cukup sudah lihat dari gradien atau slope-nya. Kemudian, koordinat pertamanya kalau ditanya berapa? 0,50. Dari mana ini? Saudara jangan lihat Q-nya. Kenapa? Q-nya kan 0. Min 2 kali 0, 0. Jadi P sama dengan 50. Maka koordinat yang pertama adalah 0,50. Koordinat yang kedua pada saat apa? Pada saat P-nya yang 0. Ininya yang 0. Kalau P-nya yang 0 jadi gimana? 2Q ingat sama dengan 50. Ingat ini? Karena 2Q sama dengan 50, maka Q sama dengan 50 per 2, yaitu 25. Jadi koordinatnya berapa? 25, 0. Jadi saudara dapatkan dua koordinat untuk gambar ini, minimal 0,50 dan 25, 0. Paham ya? Paham. Untuk fungsi demand. Kemudian dikasih lagi saudara fungsi P sama dengan 0,5Q plus 25. Coba, ini fungsi penawaran atau permintaan? Jangan baca ini dulu ya. Saudara lihat, slope-nya, gradiennya bernilai apa? Positif setengah. Karena dia positif, maka yakin ini adalah garis penawaran. Pada saat harga naik, maka jumlah yang ditawarkan ikut naik. Pada saat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun. Ya, jadi searah, ya, berbanding lurus. Koordinatnya, saudara lihat. Koordinat pertama adalah 0,25. Itu terjadi pada saat Q-nya 0. Nah, ini sudah dapat. Koordinat yang kedua bisa saudara dapat ada yang di sebelah kiri ini. Tapi bisa juga saudara dapatkan pada saat Q-nya 10. Ya, saudara masukkan. Kalau Q-nya 10 berapa? Setengah kali 10 berapa? 5. 5 tambah 25 berapa? 30. Maka saudara dapatkan di sini juga 30. Jadi koordinat kedua bisa 10 sama 30. Selain saudara gunakan ada yang di sebelah kiri, yaitu yang bernilai negatif. Nah, kalau yang negatif gimana ceritanya? Kalau P-nya 0. Kalau P-nya 0, maka tinggal setengah Q sama dengan min 25. Jadi Q sama dengan min 25 dibagi setengah. Berapa? Min 50. Hati-hati ya. Min 25 dibagi setengah bukan 12 setengah, tapi minus 50. Oke, semoga saudara paham di fungsi yang kedua ini, yaitu fungsi supply. Sekarang kita akan lihat apa ini? Ini gambar ketiga, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini, saudara bisa dapatkan koordinat titik potong. Kalau gambarnya bagus pakai skala, maka saudara bisa dapatkan koordinat titik potongnya adalah 10, 30. Ya, ini adalah koordinat titik potong saudara. Nah, kalau gambarnya hanya sekedar sketch, maka saudara harus pakai substitusi atau eliminasi. Kedua fungsi tadi saudara substitusikan atau eliminasikan. Maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan Q sama dengan 10 dan saudara bisa cari P-nya sama dengan 30.
Nah, itulah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. QE sama dengan 10 dan PE sama dengan 30. Pak, saya lupa substitusi sama eliminasi. Oke, kita lihat yang di bawah ini. Substitusi, gitu ya. Lihat, min 2Q sama min 2Q plus 50 sama dengan setengah Q plus 25. Ini setengahnya, bukan sama dengan. Maka sudah dapatkan min 2Q sama dengan min 25. Maka Q sama dengan 10. P bisa dicari 30. Pak, saya pakai eliminasi. Oke, susun ke bawah. P sama dengan min 2Q plus 50. P sama dengan setengah Q plus 25. Dikurangi, ya, maka P-nya 0 sama dengan min 2 setengah Q plus 25. Maka Q sudah dapatkan 10 dan P bisa dicari 30. Mudah ya? Oke. Nah, sekarang kuis buat saudara. Waktunya kuis singkat. Jawab pertanyaan berikut dalam waktu 1 menit saja. Saudara, lihat gambarnya. Pada pertanyaan ini, saudara jawab secepat-cepatnya. 1 menit. Pada kondisi equilibrium market, maka berapa kuantiti saat equilibrium market? Ayo, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kuantitinya berapa? 4. Wes, langsung bisa dapat. Kuantitinya 4. Nah, kemudian, berapa price saat equilibrium market? Ya, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Weh, belum 1 menit udah bisa jawab semua. Maka price-nya adalah 94. Dapat dari mana, Pak? Nah, ini dia. Titik keseimbangan pasar. 4,94. Oke, selamat. Anda layak mendapat nilai 100. Oke, itu adalah materi atau topik yang pertama tentang keseimbangan pasar atau equilibrium market. Sekarang kita masuk topik yang kedua yang lebih menyenangkan lagi dan kita pelajari dengan happy, selalu happy. Topik kedua, analisis profit maksimum. Ini masuk materi optimasi tanpa kendala di mata kuliah Matematika Bisnis Trisakti School of Management. Nah, saudara lihat, ini grafik. Weh, Pak, tadi grafiknya lurus-lurus, Pak. Di kuisnya melengkung. Nah, sekarang kita kasih garis yang melengkung. Ini adalah garis atau kurva parabola. Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Sumbu tegak Y, sumbu datar X. Ya. Parabola bentuknya bisa menghadap ke atas seperti ini. Bisa juga menghadap ke bawah. Jadi saudara ingat aja mangkok bakso. Mangkok bakso pada saat saudara lagi pacaran menghadap ke atas. Kenapa? Karena satu mangkok dimakan berdua. Asik. Ya, tapi kalau lagi musuhan, mangkok baksonya dilempar. Aduh, sayang banget tumpah semua. Tengkurap semua mangkoknya. Nah, ini dia. Jadi menghadap ke bawah. Nah, akar kuadrat dari 9. Kadang-kadang selalu tanya, akar 9 berapa? 3, Pak. Nah, seharusnya adalah plus minus 3. Kenapa? Karena kaki kuadrat selalu ada 2. Sudah lihat di sini? Kaki pertama dan kaki kedua. Ini kuadrat. Mau dia menghadap ke bawah, mau menghadap ke atas, ke samping, kanan, kiri. Kaki fungsi kuadrat atau parabola selalu ada 2. Ya, maka akar 16 berapa? Plus minus 4. Di kalkulator 4, Pak. Iya, sudah. Itu memang perhitungannya. Sekarang bentuk persamaan kuadrat. Seperti apa persamaannya? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk parabola bisa membuka ke atas dan bisa membuka ke bawah. Biasanya anak IPA itu otomatis tahu. Kalau buka ke atas, maka A-nya adalah positif. Tapi kalau buka ke bawah, maka A-nya adalah negatif. Jadi kuncinya di sini biasanya. Kalau min AX kuadrat, maka buka ke bawah. Kalau plus AX kuadrat, maka buka ke atas. Maksudnya buka itu seperti ini ya. Nah, ini buka ke atas. Ini buka ke bawah. Begitu ya. Terus bagaimana mencari titik ekstrim atau titik puncak? Nah, ini nih, titik ekstrim atau titik puncak. Ada 2 cara. Q sama dengan min B per 2A dan Y aksen sama dengan 0. Pak, ini min B-nya yang mana? Nah, ini B. Ya, ini min B. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Atau Y aksen sama dengan 0. Wah, apalagi nih, Pak? Y aksen sama dengan 0. Oke, nanti kita akan masuk ke materi itu. Ini dia.
Untuk bisa tahu Y aksen, saudara harus belajar diferensial. Nggak usah khawatir, diferensialnya tidak seribet saat saudara belajar di sekolah menengah. Diferensial ini turunan suatu fungsi terhadap variabelnya. Gambarnya sama tadi kan sama. Kenapa? Karena fungsinya sama, Y sama dengan X kuadrat. Hanya di sini ada simbol-simbol dy per dx. Nah, inilah ciri-ciri dari turunan atau diferensial. Saudara belajar tentang ilmu limit, dy per dx. Nah, di sini juga ada turunan kedua nih, ya, turunan kedua. Jadi kalau dia fungsinya lebih dari pangkat 2. Jadi ada pada saat puncak atas dan ada pada saat bawah, ya. Kemudian ini dia kalau diperbesarkan dy per dx-nya atau delta y-nya per delta x. Saya tidak akan pelajari diferensial ini. Sudah cukup kenyang saudara belajar di SMA atau SMK. Yang kita pelajari adalah ini. Fungsi turunan atau diferensial biasa disebut dengan f aksen x, ya. Cukup saudara pakai f aksen. Atau ada yang mau pakai dy per dx. Nah, inilah dy per dx. Oke, ya. Bagaimana sih caranya? Nah, ini kalau pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus, saudara cukup pakai logika ini aja. Yaitu pangkat lama kali konstanta dan pangkat variabelnya berkurang 1. Jadi ada dua hal yang harus saudara ingat. Pangkatnya berkurang 1, kemudian konstantanya dikali dengan pangkat lama. Ini saudara kalau pakai rumus. Ya. Contohnya, X pangkat 2, maka pangkatnya jadi berapa? X pangkat 1. Konstantanya jadi berapa? 2 kali 1. Jadi apa nanti turunannya? Ya, turunannya akan jadi 2X. Saya ulang ya. X kuadrat diturunkan. Pangkatnya jadi berapa? X pangkat 1. Konstantanya jadi apa? 2 kali 1. Maka jadi apa nanti hasilnya? 2X. Nah, itu. Diferensial cukup itu saja. Happy, happy. Kemudian ada yang namanya uji turunan kedua. Untuk apa ini? Membuktikan bahwa quantity menyebabkan profit maksimum. Fungsi turunan kedua biasanya disebut dengan yang mudah, F double aksen. Jadi F-nya tetap, tapi aksennya yang ada dua, double aksen. Atau disebut juga dengan D square, Y per DX square. Itu dia. Nah, ujinya kayak gimana? Kalau hasil uji turunan kedua lebih besar dari 0, ya, maka dia meminimumkan, tapi kalau kurang dari 0, dia memaksimumkan. Jadi ini kuncinya. Oke, kita lanjut. Dua langkah mencari solusi optimum suatu fungsi. Ada dua langkah. Step pertama adalah saudara turunkan. Nah, ini tadi y aksen sama dengan 0. Turunkan fungsinya, kemudian sama dengankan dengan 0. Maka saudara akan dapatkan nilai tertentu. Anggap X sama dengan A. Ini langkah pertama. Langkah kedua, saudara buktikan. Apakah hasil turunan keduanya lebih besar? Maka dia meminimumkan. Ataukah dia lebih kecil? Maka dia memaksimumkan. Atau hasil turunan keduanya 0. Tidak dapat diklasifikasikan. Cukup dua langkah ini aja untuk mencari solusi optimum. Oke, lanjut. Kita kasih contoh. Fungsi profit. Ini simbol profit nih, maaf nih. Profit bukan 22/7 atau 3,14. Itu luas keliling lingkaran. Ya, ini Pi sama dengan min 2Q kuadrat plus 9Q min 4. Bagaimana mencari titik potong dengan sumbu datar Q yang biasa disebut dengan titik impas atau BEP, break even. Yaitu pada saat nilai Pi-nya sama dengan 0. 0 sama dengan min Q kuadrat plus 4,5 Q min 2. Karena dia sama dengan 0, maka ini boleh saya ubah. Yang tadinya ruas kanan jadi ruas kiri. Karena dia sama dengan 0. Maka saudara bisa cari dengan cara faktorisasi atau pakai rumus ABC. Kalau faktorisasi, maka saudara harus cari berapa yang hasilnya nanti min 4,5 dan berapa yang hasilnya adalah plus 2. Maka saudara dapatkan Q1 min 4, Q2 min setengah sama dengan 0. Kalau pakai rumus ABC, maka saudara bisa
Langsung dapatkan Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan setengah. Masih ingat rumus ABC? Q12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini dia. Jadi kalau pakai rumus ABC, maka sudah dapatkan A-nya adalah min 2, B-nya adalah 9, dan C-nya adalah min 4. Sudah dapatkan Q1 dan Q2-nya setengah dan 4. Oke. Mencari titik ekstrim. Nah, bagaimana mencari titik ekstrim? Nah, sudah disampaikan tadi. Q sama dengan min B per 2A. Min B berapa? Min 9. 2A jadi 2 kali min 4. Maka sudah dapatkan titik ekstrimnya adalah pada saat Q sama dengan 2,25. Kemudian bagaimana kalau pakai cara lain? Yaitu turunan profit sama dengan 0. Maka si profit ini, fungsi profit sudah turunkan. Min 2Q kuadrat jadi min 4Q. 9Q jadi 9. Min 4 tidak ada turunannya. Jadi min 4Q plus 9 sama dengan 0. Maka sudah dapatkan 4Q sama dengan 9. Jadi Q sama dengan 9 dibagi 4. Berapa? 2,25. Asik ya? Asik. Nah, setelah didapatkan 2,25, bagaimana mencari profit maksimumnya? Mudah. Kita kuliah matematika bisnis boleh pakai kalkulator. Jadi saudara masukkan nilai Q-nya ke dalam fungsi profit. Dan saudara dapatkan nilai profitnya adalah 6,125. Nah, Pak, kalau pakai cara A, udah. Pakai cara B, udah. Ada cara yang tercepat? Ada. Kita pakai gambarnya aja. Jadi nanti kita lihat setengah ditambah 4 berapa? 4 setengah. Dibagi 2 berapa? 2,25. Nah, ini cara paling cepat mencari kuantiti saat profit maksimum. Nah, nilai profit maksimumnya sama? Pasti sama. Semoga paham. Ini lihat gambarnya. Jadi kalau saudara lihat dari gambar, ada koordinat pertama 0,5,0. Dan koordinat kedua 4,0. Ini apa? Ini didapatkan dari menyamakan fungsi profit dengan 0, yaitu pada saat BEP. Nah, ini dia. Cara nyarinya gimana? Dengan ABC atau faktorisasi. Dapat dua koordinat ini, ya. Kemudian, ya, ini dapat 2,25 dari mana? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini adalah cara tercepat. Setengah ditambah 4 berapa? 4 setengah. Dibagi 2 pasti tengah-tengahnya 2,25. Atau kalau pakai cara lain adalah saudara hitung Q sama dengan min B per 2A ini, atau turunan profit sama dengan 0. Maka saudara dapatkan 2,25. Kemudian saudara masukkan ke fungsi profit, maka saudara dapatkan 6,125 di sini. Nah, jadi minimal ada 3 koordinat yang saudara dapatkan, dan saudara bisa bikin ini dia parabolanya menghadap ke bawah. Kenapa menghadap ke bawah? Karena min. Nah, jadi min pangkat 2-nya. Oke? Nah, mantap. Sekarang kuis. Waktunya kuis singkat. Jawab pertanyaan berikut dalam waktu 1 menit. 1 menit saja. Wah, bisa kebayangkan kalau ujian cuma 1 menit? Saudara lihat gambarnya ya, perhatikan gambarnya seperti ini. Sumbu tegaknya Y jadi P, sumbu datarnya X jadi Q. Oke. Fungsi profitnya ini. P sama dengan min Q kuadrat plus 8Q min 12. Pertanyaan pertama. Maka berapa kuantiti saat impas atau break even? Ayo, 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, belum sampai 1 menit sudah ada yang jawab. Berapa? Q saat impas BEP? 2 dan 6. Ada 2 jawaban. Wes, mantap. Betul. Pertanyaan kedua. Berapa kuantiti agar profit maksimum? 1 menit. 1, 2, 3, 4. Wih, baru aja hitungan keempat. Ternyata kuantiti saat profit maksimumnya juga 4. Ini dia. Wah, bener lagi. Pertanyaan terakhir. Hitunglah besarnya nilai profit maksimum. 1, 2, 3. Wah, baru hitungan ketiga. Saudara sudah bisa jawab. Profit maksimumnya adalah ini. 4. Wah, benar semua. Artinya,
Selamat, Anda layak mendapat nilai 100. Hebat. Jadi, itulah matematika bisnis. Saudara bisa belajar dengan happy, menyenangkan sekali. Sumber materi ini adalah dari buku teks, buku wajib matematika bisnis di Trisakti School of Management, yaitu Mathematics for Economic and Business Ian Sachs 2018 dari Pearson. Oke, saya dosen TSN, Wasis, mengucapkan terima kasih, sehat, semangat, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan di kampus TSN.